Pengertian prototype metodologi. Model prototype adalah metode dalam pengembangan perangkat lunak di mana prototype sistem dibangun, diuji, dan diperbaharui hingga mencapai hasil yang diterima. Ini berguna ketika persyaratan proyek tidak sepenuhnya diketahui, memungkinkan keterlibatan pengguna dan iterasi antara pengembang dan pengguna. Sejarah prototyping metodologi. Pada tahun 1960-an, teknik-teknik prototyping pertama kali muncul dan kemudian menjadi lebih umum digunakan pada tahun 80-an. Albert Volker, seorang profesor teknik, mulai mempertimbangkan potensi penggunaan alat komputer dan mesin otomatis dalam pengembangan prototipe dan model. Pada tahun 1970, Volker mengembangkan dasar matematika yang mengembangkan 3 aspek dimensi dan membentuk dasar untuk teori algoritma dan matematika dalam pemodelan solid. Teori-teori ini menjadi landasan bagi program komputer modern dalam perancangan mekanis. Meskipun ada perubahan dalam metode perancangan pada tahun 70-an, metode lama masih umum digunakan. Metode ini melibatkan alat mesin atau mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk memotong dan membentuk bagian-bagian sesuai kebutuhan. Namun, pada tahun 1987, Carl Decker, seorang peneliti dari University of Texas, mengusulkan sebuah inovasi yang revolusioner. Dia memperkenalkan konsep manufaktur berbasis lapisan, di mana model 3 dimensi dibangun satu lapisan demi satu lapisan menggunakan sinar laser untuk menggabungkan bedak logam dalam prototipe solid. Teknik ini dikenal sebagai selective laser sintering. Pengertian prototipe metodologi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Robert Friedman dalam bukunya Software Engineering, metodologi prototipe adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan prototipe sistem yang akan memungkinkan pengguna dan pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana sistem akan berfungsi dalam praktek. Prototipe ini digunakan untuk memvalidasi kebutuhan pengguna dan untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum mengembangkan sistem final. Menurut James Martin, seorang ahli dalam manajemen proyek dan pengembangan sistem, mengembangkan metodologi prototipe sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan modul awal yang digunakan untuk membantu pemangku kepentingan memahami dan merancang sistem yang akan digunakan. Jenis-jenis prototyping metodologi. Yang pertama, feasibility prototyping digunakan untuk mengevaluasi kelayakan teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memilih teknologi yang paling cocok untuk mendukung kebutuhan sistem. Yang kedua, requirement prototyping berfokus pada pemahaman kebutuhan bisnis pengguna. Prototype dibuat untuk memahami dengan lebih baik apa yang diinginkan oleh pengguna dan memastikan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, desain prototyping digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan memiliki desain yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini membantu dalam menguji tampilan dan interaksi perangkat lunak. 4. Implementation prototyping. Prototipe dalam tahap ini langsung diubah menjadi sistem informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Tujuannya adalah menghasilkan perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna akhir setelah melalui tahap desain. Yang kelima, exploratory programming melibatkan kerjasama dengan pelanggan untuk menyelidiki kebutuhan mereka dan mengirimkan sistem akhir yang memenuhi kebutuhan tersebut.
Tujuannya adalah memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi ekspektasi mereka. Yang keenam, throwaway prototyping. Prototipe yang dibuat hanya untuk memahami kebutuhan pengguna dan kemudian ini dibuang. Ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa perangkat lunak akhir akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah prototyping metodologi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap untuk mendefinisikan kebutuhan sistem secara rinci dengan melibatkan klien dan tim pengembang untuk diskusi detail kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain cepat. Pembuatan desain awal dari sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, bangun prototipe. Pembuatan prototipe sistem untuk menguji fitur dan fungsi serta memastikan sistem sesuai dengan rencana kebutuhan. Yang keempat, evaluasi pengguna awal. Pengujian prototipe oleh pengguna awal untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, memperbaiki prototipe. Perbaikan prototipe berdasarkan umpan balik dari pengguna awal. Yang keenam, implementasi dan pemeliharaan. Tahap implementasi sistem dan pemeliharaannya setelah sistem dirilis. Kelebihan dan kekurangan prototyping metodologi. Metode prototyping sangat efektif saat sistem yang sedang dikembangkan memerlukan banyak interaksi dengan pengguna akhir. Dalam pendekatan ini, kesalahan dapat terdeteksi lebih cepat dan umpan balik pengguna dapat digunakan untuk meningkatkan solusi. Ini melibatkan penyediaan model kerja sistem dan membantu pengguna memahami proyek dengan lebih baik. Keuntungan lain adalah pengembangan dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan klien. Proses pengembangan menjadi lebih efisien secara waktu dan implementasi. Lebih mudah karena pemahaman yang lebih baik antara pengembangan dan klien mengenai kebutuhan sistem. Metode ini bisa meningkatkan tingkat kompleksitas proyek. Rencana awal mungkin berubah dan bahkan melebihi pikiran awal. Terkadang fokus pada pengembangan prototyping dapat mengatasi ini. Masalah lain adalah ketika kalian terus menambahkan persyaratan sistem secara berlanjutan yang dapat meningkatkan kompleksitas pembangunan. Komunikasi yang tidak efisien antara kedua pihak dapat menghambat kemajuan proyek. Tujuan dan manfaat prototyping metodologi. 1. Mendapatkan gambaran yang nyata, mengonvensi konsep atau ide yang belum pasti menjadi wujud yang lebih real atau nyata. Jadi ide-ide yang tadinya hanya ada di dalam kepala bisa diwujudkan menjadi gambaran yang lebih nyata melalui prototyping. 2. Tahu kebutuhan konsumen. Interaksi dengan calon end user memungkinkan kamu sebagai developer untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan user secara langsung. 3. Mengembangkan produk baru. Dengan prototyping dapat dilakukan evaluasi kembali untuk mencari kekurangan serta solusinya, sehingga produk dapat dikembangkan dan menyempurnakan prototyping yang telah dibuat tadi. 4. Bahkan untuk presentasi, prototyping memudahkan pengembangan untuk mempresentasikan produk kepada investor. Prototyping memudahkan para calon investor melihat gambaran produk secara lebih real dan konkret. 5. Menghemat biaya. Di tahap trial and error akan sangat berisiko jika sudah total. Dari segi waktu dan biaya, akan lebih baik jika dibuat prototyping terlebih dahulu. Jika membuat alat dan langsung produksi massal tanpa ada prototyping akan sangat rugi. Jika nantinya ditemukan error, sebaiknya sempurnakan prototyping terlebih dahulu sebelum kamu maju ke produksi massal.
Contoh prototyping metodologi. Yang pertama, paper prototype. Metode pertama yang digunakan adalah paper prototype. Seperti namanya, paper prototype ini memanfaatkan kertas sebagai alat untuk mengilustrasikan desain produk. Walaupun terlihat sangat simpel, namun paper prototype mampu memberikan beragam alternatif terkait masalah-masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan tampilan maupun fungsionalitas produk. Yang kedua, low fidelity prototype. Prototipe low fidelity adalah bentuk prototipe yang umumnya berupa sketsa-sketsa produk. Prototipe ini biasanya digunakan untuk menggambarkan alur atau tata cara penggunaan produk dan memberikan gambaran kasar tentang penampilannya. Salah satu kelemahan dari prototipe ini adalah penggunaan warna yang terbatas. Seringkali hanya menggunakan sketsa dengan warna dominan abu-abu atau hitam. Yang ketiga, high fidelity prototype. High fidelity prototype adalah tipe prototype yang menampilkan tampilan yang sangat mendekati produk akhir. Oleh karena itu, pengguna dapat merasakan pengalaman nyata saat menggunakan high fidelity prototyping. Prototipe jenis ini sering digunakan dalam pengembangan situs web atau aplikasi. Dan untuk membuatnya, Anda dapat memanfaatkan berbagai alat yang tersedia secara luas di internet. Namun, salah satu kekurangan utama dari jenis prototipe ini adalah bahwa proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, dalam dunia yang terus berubah ini, metodologi prototyping adalah sebuah alat yang sangat efisien untuk menghadapi perubahan dan memenuhi harapan pelanggan dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan fokus pada fleksibilitas, pengiriman tahap awal, dan keterlibatan pelanggan, pendekatan prototyping memberikan sejumlah keuntungan penting dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggunaannya juga memiliki tantangan, seperti potensi penundaan dan kebutuhan akan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan awal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis prototyping, langkah-langkah pelaksanaannya, serta praktik terbaik dalam menerapkannya, tim pengembangan perangkat lunak dapat meraih keberhasilan dalam proyek mereka. Selain itu, pemilihan metodologi yang sesuai sangatlah penting untuk kesuksesan proyek. Metodologi prototyping adalah alat yang ampuh dalam menghadapi perubahan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan pemahaman yang kuat dan penerapan praktik terbaik, Anda dapat mencapai hasil yang sukses dalam proyek pengembangan perangkat lunak Anda.